البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir. Perhatikan baik-baik di situ. Kemarin sudah kita baca matannya, sekarang baca syarahnya. Halaman 23. Halaman 23. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala itu kalam Syekh Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Yaitu Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, diberkahi. Kemudian tujuannya agar apa? Mereka mau tadabbur, memperhatikan, merenungi ayat-ayatnya. Fabarakatul Quran fi tilawatihi wa tadabburih. Barokah Al-Quran, perhatikannya, keberkahan Al-Quran itu ada pada tilawatih, bacaannya, dan ada pada tadabbur, merenungi arti dan maknanya. Wal amal bih, dan mengamalkannya. Bukan hanya merenunginya dan mengamalkannya. Nah, jangan sampai antum jadikan hafal Al-Quran untuk apa? Untuk mencari uang atau harta. Kalau orang-orang awam biasanya jadikan untuk apa? Untuk khotaman itu, sehari khatam dia baca Al-Quran, tapi digaji. Itu kurang tepat juga. Wa ma yahsul fihi min at-ta'sir 'alal qalb, dan juga sesuatu yang terjadi berupa pengaruh, ya, pengaruh yang ada pada hati li ziyadati al-iman, untuk bertambahnya keimanan. Paham ya? Kalau orang baca Al-Quran tahu maknanya, tahu artinya, itu rasanya apa? Rasanya bagaimana biasanya? Ada sesuatu yang terdorong di dalam jiwa kita. Wah, ini peringatan, wah ini kabar gembira, seperti itu. Tapi kalau nggak tahu maknanya, kan seperti orang baca apa? Seperti orang naik kereta apian itu. Jadi cuma lewat aja sampai stasiun berhenti. Tapi kalau direnungi maknanya, memang untuk murojaah lain lagi ya, murojaah lain lagi. Maksudnya murojaah terkadang kita kan nggak sempat renungi maknanya. Cuman terkadang sempatkan waktu mungkin beberapa menit gitu ya, melihat Al-Quran, nama terjemahannya, memperhatikan maknanya apa, itu bagus sekali. Mendorong untuk antum tahu artinya. Lah kenapa sekarang para khutbah, para asatidzah atau para masyayikh yang taruhlah bisa bahasa Indonesia lah, taruhlah gitu ya. Kenapa kok langsung tahu artinya? Karena ya itu tadi, merenungi, memahami maknanya, sehingga ketika baca Arabnya tahu artinya gitu loh. Paham maksudnya ya? Jangan sampai kita sudah lama sekali belajar kemudian enggak tahu artinya, itu kurang. Kurang ya, kita lihat sini. Wa ma'rifatullahi 'azza wa jalla wa asnam. Wa ma'rifatullahi 'azza wa jalla wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi. Dan akan apa? Semakin mengenal, bertambah mengenal Allah dan nama-namanya, sifat-sifatnya serta hukum-hukumnya. Wa kadzalika ma hasala fihi min at-ta'thir 'alal umam. Seperti itu pula ya, apa-apa yang terjadi berupa pengaruh terhadap umat-umat ini. Paham ya? Haitsu fatahallahu bihadzal Qur'an masyariqal ardi wa magharibiha. Ditinjau dari siapa? Allah telah bukakan. Allah telah bukakan, berikan kemenangan dengan sebab Al-Qur'an ini masyariqal ardi wa magharibiha. Wa maghribah artinya apa? Nah, barakallahu fikum, bumi baik yang baratnya maupun yang timurnya, sampai barat sampai timur. Paham ya? Nah, seperti itu. Kullu hadza min barakatih. Ini semuanya keberkahan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mubarakun, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca Al-Qur'an, upayakan kadang apa? Direnungi maknanya. Naam. Wa kadzalika ma hasala lil mutamassikina bihi minar rif'ah wal 'izzah wadh-dhuhur 'ala jamil umam. Seperti itu pula yang terjadi, yang didapatkan orang-orang yang mutamassikin, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, minar rif'ah, berupa apa? Rif'ah, itu diangkat kedudukannya tinggi, wal 'izzah, itu kemuliaan, wadh-dhuhur, dan juga nampak menang 'ala jamil umam, di atas umat-umat yang ada. Bayangkan, Injil, Taurat atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fiikum, dengan Al-Qur'an lain. Antum ketika baca Al-Qur'an ada qiraah banyak sekali enggak? Qiraah sab'ah atau semisalnya, lantunan-lantunan berbeda-beda juga. Paham ya? Nah, tapi kalau baca Injil biasanya mungkin lain bacaannya. Sehingga apa? Ada dalam Al-Qur'an tadi itu, nah barakallahu fiikum, keajaiban. Wa kadzalika ma yahsul lil mutamassik bihi min sihhatil qasd. Seperti itu pula apa-apa yang akan apa? Nah barakallahu fiikum, akan didapatkan atau orang yang berpegang teguh dengannya akan mendapatkan berupa apa? Benarnya tujuan. Ya, tujuan dia baca Al-Qur'an apa tujuannya? Mencari pahala atau apa? Paham ya? Karena membaca Al-Qur'an tersebut tidak dikatakan alif lam mim satu huruf enggak. Tapi berapa? Alif lam mim, alifnya harfun, lamnya harfun, mimnya harfun. Pahalanya luar biasa. Kata beliau wassalamatul manhaj, dan juga selamat manhajnya, prinsipnya selamat kalau dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wassa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fal muhim, yang penting kata beliau, anna barakati hadzal Qur'an la tuhsa.
keberkahan Al-Qur'an ini enggak dihitung. Paham ya? Itu yang paling penting kata beliau, keberkahan Al-Qur'an ini tidak terhitung, banyak sekali keberkahannya. Naam. Wa qaluhu liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab, agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki lubuk hati, memiliki akal, mereka mau mengingat. Albab itu kan jamak dari lubbin. Jamak dari apa? Lubbin artinya akal. Hadza fi sana'un 'azim. Ini ada di dalam ayat ini ada sanjungan yang sangat agung. Ala man tadzakkara bil Qur'an wa ta'adza bih. Untuk siapa? Untuk orang yang mau merenungi dan mengingat Al-Qur'an dan mau mengambil pelajaran atau mengambil nasihat dengannya. Faham soalnya San? Mengambil nasihat dari apa tadi? Dari Al-Qur'an. Wa annahu wasa'ibul lubbi, ay al-aql. Bahwasanya dia pemilik akal, memiliki akal. Jadi orang yang memiliki akal itu ketika baca Al-Qur'an terkadang dia merenungi dan mengetahui maknanya. Paham ya? Ada bentuk murajaah setoran, lain lagi kalau pas setelah mungkin ada waktu, itu merenungi. Artinya apa sih? Seperti itu. Kata beliau di sini, wa qaulu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Hadza fihi hasun 'ala tadabbur Al-Qur'an. Di dalam ayat ini ada apa? Hasun, dorongan untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an. Mahum insyaallah? Abdullah mahum insyaallah? Naam. Berikutnya, li'anna Allah wabbakha yuwabbihu tawbihan. Paham ya? Wabbakha yuwabbihu tawbihan. Maksudnya Allah Taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala itu menjelek-jelekkan, memberikan ejekan dan kejelekan. Haula'il ladzina la yatadabbaruna. Mereka-mereka orang-orang yang tidak mau tadabbur. Barakallahu fikum, dikatakan wabbakha, dianggap jelek. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Taala, afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mau tadabbur terhadap al-qaul, ucapan Al-Qur'an? Kadzalika wal murad bil qaul huna Al-Qur'an. Seperti itu pula apa? Kata beliau, yang diinginkan dengan al-qaul ini adalah Al-Qur'an. Wa qra' qaula ta'ala, dan bacalah firman Allah Taala, afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Tidakkah mereka mau tadabbur terhadap ucapan Al-Qur'an? Ataukah apa? Telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah didatangkan oleh apa? Yang tidak pernah datang kepada bapak-bapak mereka terdahulu, mbah-mbah mereka. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka dalam keadaan mereka mengingkarinya? Orang yang mengingkari itu bukan berarti enggak kenal, gitu loh. Maksudnya kalau orang mengingkari itu biasanya kenal dia mengingkari dia. Seperti itu. Fa'ata bil Qur'an wa ata bis sunnah, maka mendatangkan apa dengan Al-Qur'an dan juga mendatangkan dengan As-Sunnah. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka? Yang kemudian dalam keadaan itu mereka mengingkarinya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Berbahasa apa? Berbahasa Arab, tujuannya agar mereka memahaminya. La'alla hadhihi lita'lil. Perhatikan la'alla, akhwatnya siapa la'alla? Saudara perempuannya siapa? Inna. La'alla di sini hadhihi li ta'lil. La'allakum ta'qilun. Artinya apa? Semoga, agar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian memahami. Ta'lil bukan? Ta'lil sebab. Wa ta'qiluna ya'ni tafhamunahu fahman kamilan, ya kan? Agar kalian itu apa? Ta'qilun. Berakal, maksudnya bagaimana? Memahami pemahaman yang sempurna. Dan orang tidak akan bisa memahami Al-Qur'an yang sempurna kalau tidak belajar apa? Bahasa Arab. Paham ya? Li'annahu minal ma'lum annahu law nuzila 'alal Arab bil lughatin ghairil Arabiyyah. Dikarenakan perkara yang sudah diketahui, kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada orang Arab tanpa bahasa Arab, ma'aqaluhu wala fahimuh. Bayangkan ini. Niscaya mereka tidak akan apa? Tidak akan bisa memahaminya. Coba taruhlah sekarang Al-Qur'an diturunkan bahasa Indonesia di tanah Arab sana. Orang Arab paham bahasa Indonesia? Enggak paham itu loh. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ketika diturunkan dengan bahasa Arab mereka paham. Wal aqlu ya'ni bi ma'na al-fahm. Wal aqlu ya'ti bi ma'na al-fahm. Akal terkadang maknanya adalah faham. Ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki apa? Hati, itu akal, tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Sungguh sekelompok dari kalangan mereka dahulu mereka apa? Mendengar ucapan Allah, summa yuharrifunahu. Kemudian mereka mentahrifnya, mengubah makna dari lafadznya, min ba'di ma aqaluhu. Min ba'di ma aqaluhu, fahimu. Setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Maksudnya bagaimana? Mereka sebelum menolaknya itu sudah paham terlebih dahulu.
Paham ya? Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Boleh enggak kita baca Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia? Boleh enggak? Boleh enggak kita baca Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, Abdul Aziz? Boleh enggak, Hamdalah? Apa? Terjemahnya boleh kalau Al-Qur'annya? Ya enggak bisa, Al-Qur'an bahasa Arab. Paham ya? Bacanya dengan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.